Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Nah, setelah kita berdoa tadi, semoga yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Nah, ibu sekarang akan mencek hadirannya. Pada hari ini siapa teman-teman yang tidak hadir? Oh, Suci yang tidak hadir. Kita doakan semoga Suci cepat diberikan kesembuhan dan segera ke sekolah untuk bisa belajar bersama lagi dengan kita ya. Nah, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Ada yang tahu kita pembelajaran minggu lalu membahas tentang apa? Ya, pembelajaran minggu lalu kita yaitu membahas tentang salat fardu dalam kondisi tertentu. Nah, ada nggak anak-anak ibu yang masih ingat apa sih salat fardu dalam kondisi tertentu itu? Ya, salat fardu dalam kondisi tertentu adalah salat yang dilakukan seseorang itu tidak bisa seperti salat normal biasanya. Hal ini disebabkan oleh situasi atau kondisi tertentu yang dialami oleh seseorang itu sendiri. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas yaitu tentang sholat sunnah muakkad dan juga sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, pembahasan pertama kita bahas dulu tentang sholat sunnah muakkad. Mulai dari pengertiannya. Nah, anak-anak ibu semua ada yang tahu nggak sholat sunnah muakkad itu sholat apa? Nah, sholat sunnah muakkad adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Dianjurkan. Nah, itu adalah pengertian menurut bahasa. Sedangkan pengertiannya menurut istilah adalah sholat atau ibadah-ibadah yang dilestarikan atau sholat yang selalu dikerjakan oleh Nabi dan beliau tidak pernah meninggalkannya, kecuali beliau itu pernah meninggalkannya 1 kali atau 2 kali. Hal itu menunjukkan bahwa sholat sunnah muakkad ini tidak wajib hukumnya. Nah, pembagian dari sholat sunnah muakkad ini ada sholat rawatib, sholat tahajud, sholat witir, tarawih, ada sholat 2 hari raya. Nah, sholat 2 hari raya ini adalah sholat Idul Adha dan juga Idul Fitri. Nah, ada juga sholat tahiyatul masjid. Nah, pertama kita bahas dulu sholat rawatib. Anak-anak ibu semua ada yang tahu nggak apa itu sholat rawatib? Nah, sholat rawatib di sini itu adalah sholat sunnah yang menyertai sholat fardu atau sholat 5 waktu. Nah, sholat rawatib ini juga ada 2, yaitu ada sering juga disebut dengan sholat qobliyah dan juga sholat ba'diyah. Kalau sholat qobliyah ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Kalau sholat qobliyah adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Contohnya nih, ada sholat qobliyah 2 rakaat qobliyah subuh, terus ada qobliyah zuhur, ada sholat ba'diyah zuhur, ada sholat ba'diyah isya,
dan juga seterusnya. Nah, masuk ke pembahasan kita yang dua ini, Ananda Ibu semua paham? Nah, masuk kita kepada sholat tahajud. Nah, kalau kita dengar sholat tahajud, Ananda Ibu semua, apa sih yang terlintas dalam pikirannya kalau kita dengar sholat tahajud? Nah, ya, sholat tahajud itu adalah sholat malam atau sholat yang dikerjakan pada malam hari. Nah, kalau sholat tahajud ini syaratnya itu kita harus tidur dulu, walaupun kita tidur itu sebentar. Nah, waktu yang paling dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud adalah di sepertiga malam. Nah, tata cara melaksanakan sholat tahajud ini sama dengan tata cara melaksanakan sholat fardu umumnya. Tetapi, yaitu dengan cara kita baca niatnya. Niat sholat tahajud itu adalah usolli sunatan tahajudi rokaataini yaitu dengan membaca niat usolli sunatan tahajudi rokaataini lillahi ta'ala, yaitu dengan cara kita berniat untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud karena Allah lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu sholat witir. Sholat witir itu adalah sholat yang dikerjakan setelah melaksanakan sholat isya sampai pada waktu sholat subuh. Nah, pelaksanaan sholat witir ini memiliki perbedaan, yaitu antara sholat witir pada bulan Ramadan dan juga sholat witir pada hari-hari selain bulan Ramadan atau hari-hari biasanya. Kalau pada bulan Ramadan, sholat witir ini dilaksanakan setelah kita selesai melaksanakan sholat tarawih. Nah, jumlah rakaatnya yaitu adalah 3 rakaat dan sholatnya ini dilakukan secara bersama-sama. Nah, kalau sholat witir pada hari-hari biasanya ini biasanya yaitu waktunya adalah tadi kan dari syiar isya sampai sebelum subuh. Nah, kalau jumlah rakaatnya itu adalah tidak terbatas, tetapi dengan syarat bahwa rakaat sholat itu berjumlah ganjil, dan sholat witirnya ini kalau di hari-hari biasa itu dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, sampai di sini paham Ananda Ibu semua? Nah, baik, masuk kita ke penjelasan selanjutnya yaitu sholat tarawih. Kalau sholat tarawih itu kapan dikerjakan? Ya, sholat tarawih itu adalah dikerjakan pada saat bulan Ramadan. Nah, kalau sholat tarawih ini jika digabung jumlah rakaatnya dengan sholat witir yaitu berjumlah 23 rakaat. Artinya di sini berarti jumlah sholat tarawih ini adalah 20 rakaat. Nah, 20 rakaat ini yang sangat dianjurkan. Nah, masuk lagi kita kepada sholat 2 hari raya, yaitu sholat hari raya Idul Fitri dan juga sholat hari raya Idul Adha. Kalau sholat hari raya Idul Fitri, nah, kalau sholat hari raya Idul Fitri ini kapan dilakukan? Ya, kalau sholat hari raya Idul Fitri ini kita lakukan pada tanggal 1 Syawal. Yaitu dilakukan pada tanggal 1 Syawal atau bertepatan dengan sesudahnya bulan Ramadan. Maka kita melakukan sholat sunnah Idul Fitri. Nah, kalau tata cara sholat sunnah Idul Fitri ini yang pertama, pada rakaat pertama itu kita sunnahnya dulu. Nah, kalau untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ini kita disunahkan untuk makan pagi, habis itu kita mandi keramas,
memakai wangi-wangian yang tidak berlebihan dan juga berpakaian rapi. Kalau tata cara sholatnya, sebelum sholat kita membaca niat sholat Idul Fitri dulu. Nah, setelah kita membaca niat, masuk kita membaca takbiratul ikram. Setelah takbiratul ikram, kita melakukan 7 takbir. Nah, setelah 7 takbir ini baru kita membaca surat Al-Fatihah. Habis itu membaca ayat pendek. Setelah ayat pendek, ruku, iktidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Nah, pada rakaat kedua, kita takbir sebanyak 5 kali. Setelah takbir sebanyak 5 kali ini, lalu kita baca surah Al-Fatihah, ayat pendek, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan juga tasyahud sampai salam. Nah, setelah salam baru kita mendengarkan khutbah sholat Idul Fitri. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sholat Idul Adha. Nah, kalau sholat Idul Adha ini kapan dilakukan? Pada tanggal berapa? Kalau sholat Idul Adha kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Ada yang tahu nggak, Ananda Ibu semua, apa perbedaan dari sholat Idul Adha dan juga sholat Idul Fitri? Iya, kalau dari tanggalnya memang beda. Tapi ada lagi yang lainnya, yaitu kalau pada sholat Idul Adha ini tidak disunahkan kita untuk makan pagi. Dan juga kalau sholat Idul Adha ini dianjurkan untuk disegerakan melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, tata cara sholat Idul Adha ini tidak jauh berbeda dengan cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, dari pembahasan ini Ananda Ibu semua paham? Nah, masuk lagi kita kepada sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat tahiyatul masjid, Ananda Ibu semua ada yang tahu nggak pengertiannya? Kalau sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat yang dilakukan oleh seseorang untuk menghormati atau menghormati kesucian dan juga keagungan masjid. Nah, kalau jumlah rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid ini adalah jumlah rakaatnya itu adalah 2 rakaat. Yang mana sholatnya itu dilakukan secara sendiri-sendiri setelah kita masuk masjid sebelum kita duduk. Yaitu dengan niat usolli sunatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala, yaitu kita berniat untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid karena Allah lillahi ta'ala. Nah, dari pembahasan Ibu tadi mengenai sholat sunnah muakkad, tadi ada pengertian, macam-macam sholat sunnah muakkad itu ada sholat rawatib, sholat tahajud, sholat witir, tarawih, sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga sholat tahiyatul masjid. Dari penjelasan Ibu tadi, Ananda Ibu semua paham? Atau masih ada yang ragu? Seperti tadi di perbedaan sholat witir pada bulan Ramadan atau hari-hari lainnya. Tidak. Jadi masuk kita lagi kepada pembahasan sholat sunnah khairu muakkad. Nah, kalau Ananda Ibu semua kita bahas tentang sholat sunnah khairu muakkad. Ada yang tahu apa pengertian dari khairu muakkad? Nah, iya. Di sini Ibu jelaskan ya, kalau sholat sunnah khairu muakkad, kalau menurut bahasa itu adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan, tetapi dianjurkan untuk dikerjakan. Artinya di sini, kalau menurut istilah itu adalah ibadah atau amalan yang tidak selalu dilakukan oleh Nabi. Kadang-kala Nabi melakukannya dan juga kadang-kala Nabi tidak melakukannya. Jadi kalau dari pembagiannya, sholat khairu muakkad ini ada sholat
ada sholat duha, ada sholat istiqo, ada sholat gerhana. Gerhana ini juga ada dua, yaitu ada matahari dan juga bulan. Nah, yang pertama dulu kita bahas dulu sholat duha. Kalau sholat duha ini, kapan waktunya kita untuk melaksanakan sholat duha? Ya, kalau sholat duha ini yaitu kita laksanakan pada waktu duha, yaitu ketika matahari terbit sampai matahari itu terasa panas atau sebelum sholat zuhur. Nah, kalau jumlah rakaat dari sholat duha ini adalah jumlah rakaatnya yaitu bisa 2 rakaat, tetapi dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat duha itu sebanyak 4 rakaat. Nah, yaitu kalau niat sholat duha yaitu usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala, yaitu saya berniat untuk melaksanakan sholat duha karena Allah lillahi ta'ala. Nah, dari penjelasan Ibu tadi sudah masuk pengertian sholat duha, niatnya, dan juga pengertian dari sholat sunnah qawaiyum akad. Ananda Ibu semua paham? Baik, masuk kita kepada pembahasan yaitu sholat istiqo. Kalau kita dengar sholat dengan kata sholat istiqo, kita ingat pada musim kemarau. Nah, kalau sholat istiqo ini adalah sholat untuk meminta hujan atau sholat yang dilakukan ketika terjadinya kemarau yang panjang sehingga menyebabkan kita kesulitan untuk mendapatkan air. Nah, sholat istiqo ini kita lakukan secara bersama-sama dan juga berjamaah. Selanjutnya masuk lagi kepada sholat gerhana, yaitu di sini ada sholat gerhana matahari dan juga sholat gerhana bulan. Nah, kalau sholat yang dua ini kita laksanakan dalam rangka kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuasaannya yang sangat luar biasa, yaitu dengan adanya gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Oleh karena itu, karena kekuasaan Allah itu sungguh besar, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana matahari dan juga bulan. Nah, kalau sholat gerhana matahari dan bulan ini kita laksanakan ketika gerhana itu terjadi. Adapun tata caranya yaitu yang pertama itu adalah tata caranya kita pastikan dulu kapan gerhana itu terjadi. Dan yang kedua adalah kita laksanakan sholat gerhana itu ketika gerhana itu berlangsung. Tidak kita laksanakan sebelum gerhana itu ada atau sesudah gerhana matahari baik bulan itu berlangsung. Nah, niatnya yang pertama adalah niat dari sholat gerhana matahari. Yang pertama yaitu niat sholat gerhana matahari adalah usolli sunatan kusufah as-samsiyah rakaataini lillahi ta'ala, yaitu saya berniat melaksanakan sholat gerhana matahari karena Allah lillahi ta'ala. Dan juga niat sholat gerhana bulan yaitu usolli sunatan kusuf al-qamari rakaataini lillahi ta'ala, yaitu saya berniat melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan karena Allah lillahi ta'ala. Nah, dari penjelasan Ibu di sini, Anda Ibu semua paham?
Ada yang ingin bertanya mengenai penjelasan Ibu tentang sholat sunnah muakkad dan juga sholat sunnah khairu muakkad. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini Ibu akan membagi Ananda semua ke dalam beberapa kelompok. Nanti setelah Ibu membagi Ananda semua menjadi 3 kelompok, nanti tentukan siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya. Setelah itu, setelah kita bagi menjadi beberapa kelompok, nanti silakan Ananda Ibu perwakilannya salah satu maju ke depan untuk mengambil kartu, atau ini adalah kartu teka-teki tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sholat sunnah muakkad dan juga sholat sunnah khairu muakkad. Nanti anggota kelompoknya maju ke depan untuk mengambil kartu yang telah Ibu sediakan. Nah, setelah mengambil kartunya, nanti anggota kelompok yang lain silakan jawab apa pertanyaan yang telah didapatkan oleh perwakilan anggota kelompoknya yang maju ke depan. Jika jawabannya benar, maka kartu ini nanti kita tempel di papan tulis. Nanti kita hitung berapa skornya untuk per kelompok. Nanti siapa skornya yang paling tinggi akan Ibu beri hadiah. Nah, baik. Untuk sekarang, silakan untuk kelompok pertama maju ke depan. Silakan pilih kartunya. Nah, baik. Kelompok pertama mendapatkan pertanyaan, aku sholat sunnah yang dilakukan seseorang ketika masuk masjid sebelum seseorang itu duduk. Jadi, siapakah aku? Baik, silakan kelompok 1 dijawab. Apa jawabannya? Ya, benar. Jawabannya itu adalah sholat tahiyatul masjid. Berarti kelompok 1 mendapatkan poin 1. Selanjutnya, silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Silakan dipilih ya. Kartunya telah Ibu sediakan di atas meja. Baik, pertanyaannya adalah, aku dikerjakan 2 rakaat sebelum salat subuh. Aku sangat dicintai Nabi dan tidak pernah ditinggalkan Nabi. Siapakah aku? Silakan kelompok 2 untuk dijawab pertanyaannya. Ya, jawabannya adalah aku adalah sholat qobliyah sebelum subuh, yaitu sholat qobliyah sebelum subuh dan sholat yang dilaksanakan sebelum sholat subuh, yaitu berjumlah 2 rakaat. Nah, poin juga untuk kelompok 2. Nah, setelah Ananda Ibu semua menjawab kartu yang telah Ibu sediakan, maka pemenangnya yaitu adalah kelompok 2, yaitu dengan skor paling terbanyak, yaitu kelompok 1 skornya adalah 3, sedangkan kelompok 2 skornya 6, dan kelompok 3 skornya adalah 2. Jadi pemenangnya adalah kelompok 2. Nah, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, jadi di sini Ibu simpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini kan tadi tentang sholat sunnah muakkad dan juga sholat sunnah khairu muakkad. Kalau sholat sunnah muakkad tadi kan adalah sholat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Tapi kalau sholat sunnah khairu muakkad, sholat ini tidak dikuatkan sekali, tetapi tetap dianjurkan untuk dikerjakan. Kalau sholat sunnah muakkad tadi ada sholat rawatib, sholat tahajud, witir, tarawih, ada sholat idul fitri, idul adha, dan juga ada sholat tahiyatul masjid.
Nah, kalau sholat khairu muakkad tadi ada sholat duha, sholat istiqo atau sholat minta hujan, dan juga ada sholat gerhana matahari dan juga sholat gerhana bulan. Nah, jadi sampai di sini Ananda Ibu semua paham kan dengan materi yang telah Ibu jelaskan? Baik, karena pembelajaran kita sudah berakhir, maka Ibu tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai jumpa pada pertemuan kita minggu depan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.